Oke, nah kita lihat ya nomor 1 dan 2 terlebih dahulu. Jadi untuk segitiga ABC diketahui cos A dikali cos B sama dengan, nah kalau kita lihat ya dari bentuknya itu atas berarti berlaku dong dikurang kita pindahkan ke ruas kiri itu sama dengan 0 ya. Sin A sin B, nah ini kan rumus B ya sama dengan 0. Nah, jumlah sudutnya 180 ya kan, jumlah sumber B 0 ya, cos berapa yang 0 cos, maka 270 nggak mungkin, pasti teranulir ya, karena jumlah dari sini A tambah B yang cocok adalah 90 derajat, udah pasti siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku ya segitiga sama sisi enggak, siku-siku tidak sama kaki ya bisa aja sama kaki siku-siku ya. Kalau udah pasti siku-siku ya berarti ini sama kaki ya, tinggal yang dua itulah kemungkinannya. Kita lanjut yang kedua. Ya, dari yang kedua itu sin A cos B ya, sama nanti sinus A cos B dikurang sin B itu sama dengan 0 juga. Ya, sin berarti rumus dari sinus. Kalau dia kurang sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sinus ya, yang 0 itu sinus berapa? Sinus mungkinlah selisih sudutnya 180 ya kan. Nah, sudut berarti A kurang B-nya 0 ya kan, dengan B gitu ya. Oh, berarti kalau ada A sama sudut yang sama tentu udah pasti sama kaki. Kalau sudutnya ada yang 90 berarti irisan dari keduanya sama kaki gitu ya. Maka yang cocok untuk nomor seperti itulah untuk nomor 1 ya, Dek. Abang jadi nunggu chatnya. Oke, kita lanjut nomor 2. Jika gambar di atas adalah grafik dari Y, nah, berarti ini adalah grafik dari turunan. Jadi ini grafik dari Y aksen ini. Nah, simpulkan bahwa fungsi ya fx adalah, nah kita cek dulu ya, ini udah turunan loh Y-nya, tapi udah Y aksen. Oke. Kalau berbentuk parabola, cuma di sini nggak jelas ya. Betul juga ini ya. Ini 1,4, ini sekarang atau 0,2, terus yang di sini pula ini ya, yang di sini 3 ya. Persis jelas gitu gambarnya. Nah, jadi ini mengingatkan kita lagi pada fungsi kuadrat ya, Dek. Nah, duanya apa aja? Yang pertama, diketahui puncak ya, di puncak dan melalui satu titik yang lain. Ini kan persamaannya Y kurang YB sama dengan kuadrat. Kemudian diketahui titik potong. Apa itu? X1, 0 apa tuh? Dan melalui satu. Nah, berarti persamaannya gini, X kurang X1 kali X kurang, gambar ini bisa mau pakai salah satu dari sini pun bisa dua. Kalau yang atas ini kan puncak ada 3 titik ada di sini gitu ya. Nah, cuma mau pakai bawah juga boleh. X1, X2, ini X1, ini X2. X-nya terserah mau pakai. Ya udah. Misalkan pilihan kita jatuh pada yang ini gitu, nggak apa-apa ya. Yang kedua, berarti mana gitu. Y-nya gini aja kita pilih, anggap aja udah benar ini. Tapi karena ini 0,3 nggak pasti, ini aja lah udah. Ini aja anggap sebagai titik XY. X1, X2 yang ini ya. Berarti tinggal masukkan. Hasilnya jadi berapa tuh? Y-nya adalah 4 ya, 4 sama dengan A dikali gitu kan, X-nya 1 dikurang min 1 berarti kan jadi tambah 1, kemudian 1 lagi kurang 3 ya. Oke, yang ini min 2 dikalikan minus 4 ya, berarti negatif 1 gitu. Jadi sehingga Y aja ya, Y aja dulu nggak apa-apa, kali nanti X-nya balik ke, jadi tambah satunya tetap di sini X hanya fungsinya gitu loh ya, kan parabola, cuma soal tadi bilang grafik parabola itu adalah grafik turunan ya kan, F aksinya kita belum tahu ya, berarti minus X tambah 1 X kurang, nah baik. Coba kita bisa juga sama dengan minus dalam kurung, kalau dikalikan ini kan X ya kan, minus 3 sama dengan min X kuadrat
tambah 3. Oke, kira-kira katakan apa? Mencapai gitu ya. Terus minimum Y di titik 0,3 merupakan fungsi fx. Kalau fungsi kuadrat turunan ya kan, parabola itu kuadrat kan jelas turunannya karena gambar di atas. Kalau turunannya parabola tentu fx-nya x-nya, berarti kalau ini parabola jelas ini salah fungsi kuadrat, betul ya? Ya, yang memotong di 0,3 ini kan turunan ini, enggak lah ya, enggak pasti berikutnya. Oke, turunannya dari f aksenya aja ya wes tadi turunannya tadi. Turunannya kan tadi ini sih ya yang udah difaktorkan ini ya, minus 1 dan 3. Jadi berarti minus, tinggal dites aja ya kan, atau 4 lah katakan. 4 kan menyebabkan ini positif ya, benar ya, dihitung aja di kepala ya. Ini pasti positif kan dikali negatif min 1, berarti negatif kali positif berarti ini akan positif, ini negatif gitu ya Dek. Itu kecil dari 0 berarti fungsi itu di sini posisi turun ya, lebih besar dia naik. Kemudian setelah naik ya, dari sini berarti udah bisa kita apa sketsakan grafik fungsinya. Di bawah 1 fungsi itu turun gitu, turun ya Dek. Nah kemudian setelah ini dia naik, setelah ini dia turun juga gitu loh. Itu adalah yang menyebabkan R-nya minimum gitu ya. Nah kalau 3 itu tinggal kita cek dari pilihan yang tersisa kan. 1, bahkan 1 pun nggak ada ya, nggak ada. Terus nah ngaco juga ini pilihannya ya. Kalau pakai min 1 masih enak ya, seandainya itu min 1 benar, naik pada intervalnya turun ya. Nah, kayaknya ini maunya di bawah ya. Kalau dia 1 minim jangan 1 ya, harusnya minus 1. Gini. Kalau akarnya itu ini kan fungsi turun, akarnya min 1. Ya ini akarnya kan min 1. Inilah pembuat nolnya. Jadi nggak akan mungkin. Gimana ada apa? Ngerti? Oke. Ngerti ya, mantep. Baik. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 2 ya, Dik. Tuh, tadi bukanya di mana nih? Bukanya di sini. Aduh. Nomor kayaknya tiga nomor ini bisa kayaknya satu apa. Tambah ini sama dengan gini ya. Nah, kalau kita lihat ini udah basis dia masih 2 ya. Nah, jadi itu bisa kita buat gini. X ya tambah 4 logaritma dengan 4 logaritma Z pangkat. Karena ini udah 4 udah sama, ini aja seragamkan ya biar sama aja ya. Berarti udah 4 ini X ya. Basis udah sama, maka nanti numerus tinggal dikalikan kuadrat akar Y gitu ya. Sama dengan 4 logaritma. Nah, kalau udah persamaan gini, basis udah sama, berarti kuadrat itu adalah X kuadrat akar Y. Wah, mudah sekali. Gitu. Gimana untuk nomor 2? 2 bisa ya? Bisa banget. Bisa banget. Oke, lanjut. Jarak kedua titik potong kurva ya dengan sumbu X. Ingat, kalau memotong sumbu X gitu kan, Dek. Titik potong terhadap sumbu X. Sorry. Ya. Titik X syaratnya yang di sumbu X itu Y-nya 0. Dah. Nah, kira-kira ginilah ilustrator, berarti kan ada 2 titik lah itu. Anggaplah di sini X1, di sini itu adalah selisihnya ya, X1 gitu nanti ya. Oke. Y-nya kita buat 0. Ini ya. 2 pangkat 2X pangkat itu dipecah ya. Biasanya kan kalau dia
2X tambah 1 penjumlahan, jadi 5 dikali 2 pangkat Q. Nah, jadi nanti ini kita aja P gitu ya. Nah, berarti kalau itu kita misalkan P, ini kan 2, koefisiennya 2, berarti 5 kali P ditambah 2 sama dengan faktornya dong ya. Apa pakai gitu ya. Kemudian di sini 2, di sini 1. Cocok ya. Baik. Tengah ya kan, P-nya 1/2. Dari kembalikan, tadi P-nya siapa? Karena kan P kembalikan. Berarti 2 pangkat X sama dengan setengah, pangkat min 1 yang setengah. Gitu ya. X sama dengan 2, itu artinya X. Dia berpotongan di titik min 1, 0 gitu kan. Ya tentu jaraknya gampang lah ya. Min 1,0 ke 1,0 jaraknya ya selisihnya aja. Selisih X-nya berarti besar kurang kecil 1 ya dikurang min 1, maka sama dengan 2 satuan ya. Jadi jaraknya adalah 2 satuan gitu loh. Oke. Bisa untuk nomor 4? Oke. Mantap. Kita lanjut nomor 5. Diketahui kubus ABC S merupakan proyeksi C pada bidang AS gitu ya. Oke. Oke, C, F, G, H. C ke AFH. AFH kita buat warnanya yang lain lah. Nih. Ini ya. Oke. Itulah AFH. Permintaannya adalah tadi apa? Jarak titik A. Jadi gini. Halah. Enggak bisa lah, Glenn ya. Gila. Oke. Loh, coba kita ambil apanya biar tahu di mana proyeksinya dia yang AFH ya. Jadi kita ambil lurus dengan AFH. Udah biasa kemarin buatnya kan. Sama bidang ini kan. Jadi bidang AC, bidang AFH di sini gitu loh. Oke. Kebetulan nanti ini EC diagonal itu memang udah terjadi di sini ya. Jadi inilah titik S-nya langsung. Ini udah tegak lurus. Jadi coba kita keluarkan ya. Kita keluar ini ya. Jadi sejatinya ini pakai wow lah ini. Oke. Ini ya, ini di tengah. Nanti anggap ini kemari gitu kan, Dek. Nah, titik-titiknya mana tadi? Ini A ya. Ini E ya. Jadi AF tengah ini apa namanya ya? Entah O. Jadi proyeksinya ini tadi ini ya kan lurus otomatis gitu loh. Dan nah, jadi kan ini dari sini kan yang ada wownya jebret gini. Kan sama panjangnya gitu ya. Ini sama panjang kan ya. Oke, tadi AC itu kan apa? AC itu diagonal bidang. Jadi kalau dia diagonal adalah ya A akar 2 karena dia diagonal bidang. Kalau yang ini CE 2/3 dari diagonal ruang 2/3 dari A akar, tinggal mencari AS jarak titik A ke S pakan akar dari gitu kan. Jadinya kan A akar 2 ya. Kalau ini dikurang ya kan akar 2-nya menjadi 2, A ini dikurang ya. Kurang. Nah, ini kalau dikuadratin bawah jadi 9, A-nya jadi kuadrat, ininya jadi cocok. Bisa ya, Dek? Berarti hasilnya jadi. Ini penyebutnya 9 sederhanakan dengan 3-nya. Berarti supaya nilainya 2, berarti harus 18 ya. 18 12 A kuadrat per 9 gitu. 18 kurang itu berarti kan 6 ya. 6/9 ya. Maka A kuadratnya jadi A 1/3 A akar. Jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke. Gimana? Oke, mantul. Paham. Kita lanjut berikutnya.
Umurnya udah. Enam. Garis yang melalui titik min 32 titik berapa gitu ya. Jadi garisnya itu min 32 itu kan titik ya. Nah, pertanyaannya gini, kurva ini di titik ada 2 titiknya ya kan. Titik ini ya berada di luar gitu, udah jelek lah itu ya, entah seperti apa bentuknya ini. Tapi kalau rasional ya, karena kan pecahan. Jadi ini hubungan dari 2 kurva aja, garis itu juga termasuk kurva ya. Nah, jadi gini aja. Kita cari dulu persamaan garisnya kan. Garisnya kan dia hanya kasih tahu titiknya. Gradien nggak ada, maka kita misalkan aja dia nanti gradiennya M. Ya, sehingga persamaannya gini, Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1. Maka kita peroleh Y dikurang 2 sama dengan M-nya karena belum tahu, kali X kurang min jadi tambah dong ya, tambah 3 gitu. Jadi MX tambah 3M. Betul ya? X tambah 3M tambah. Kalau kurvanya udah ada. Oke, maka tinggal garis dan kurva atau 2 kurva ya. Garis dan kurva. Y1 sama dengan Y2 gitu. Dan Y1-nya yang tambah 1 per X itu anggap Y1. MX tambah 3M tambah 2. Kita peroleh X tambah 1 sama dengan MXX kuadrat. Kemudian 3MX. Benar ya? MX kuadrat 0 sama dengan MX kuadrat. X kurang 1X tinggal X kurang 1. Berarti 0 sama dengan MX kuadrat M tambah 1 X. Nah, jadi itulah tadi hubungan kurva sama garis. Karena dibilang saling bersinggungan, menyinggung tadi kan, sama dengan 0. Gitu ya. Berarti X tambah 1 jadi kurang 1 kan? Oke, 3M tambah 1 kuadrat kali negatif 1 ya sama dengan 0. Berarti dapatnya tambah 6M tambah 1 sama dengan 0. 9M kuadrat sama dengan 0. Gitu kira-kira ya. Oh, ada benar ya. 9 ya, 9M ya. 1 1. Benar nggak 9M kuadrat? Ya, cocok. Berarti nanti gradiennya itu kalau enggak ini minus 1 gitu ya. Oke. Terus pertanyaannya apa ya? Yang ditanya titik singgungnya kan? Berarti dibalikkan lagi dulu aja. Kalau M-nya minus 1, balikkan lagi ke sini aja ya. Kalau min 1 dia kan min 1 X kuadrat, min X kuadrat, min 3 tambah 1, min 2 ya. Min 3 tambah min 2 cocok. Min 2X. Betul ya? Berarti dikali negatif semua, X tambah 1. Kalau difaktorkan ini sama dengan min 1, maka salah satunya X-nya harus min 1 nih. Di titik min 1, berapa gitu ya. Tentu yang ini salah ya. Ini pun enggak ada. Min 1 pasangannya 0, udahlah nggak usah dihitung lagi ya. Berarti tinggal yang 1/9 ya kan, Dek? Oke, ke sini kita buat ya untuk yang berikut. Oke. Kalau nanti hasilnya jadi apa? Kalau min 1/9 MX kuadrat. Kemudian ini min 1/9 jadi 3 kali ini min 3/9 jadi min 1/3 ya. 2/3X tambah kemudian kurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Coba semua dikali 9, 9/3. 39 sama dengan 0 gitu kan. Oke, lanjut. Kita kali negatif 6X tambah 9 sama dengan 0. Berarti dengan 0. Berarti dari sini X-nya harus 3 ya. Oh, ini ya, cuma yang A ya. Yang min 1 dan 3. Seperti itu ya. Kalau mau mencari Y-nya, mana kurva yang udah jelas-jelas cantik? Kurvanya aja ya. Menjadi nggak perlu ya. Karena jawabannya udah ketahuan dari. Gimana Pak? Ini memang agak apa ya, agak panjang gitu ya.
Karena teorinya ada tentang apa ya. Jadi kata kuncinya sih di itu aja. Hubungan garis sama kurva samakan Y-nya gitu ya. Tentu kurva kan udah tahu, garis belum tahu. Ya, karena M-nya belum tahu, maka tugas kita mencari M-nya dulu. Kalau udah dapat M-nya disamakan lagi balik, ya nanti dapat X-nya. Dapat X-nya, dapat Y-nya gitu. Cuma di soal ini Y-nya nggak perlu, karena dari kemungkinan X-nya ngerucut ke satu jawaban. Baik, itulah ya. Yang ini. Diketahui integral dari fx sama dengan ya fx kalau diintegralkan ini. Jika A, FA, dan 2B membentuk deret aritmatika. Ya kan? Integral 0 sampai 1 fx dx berapa? FB-nya 6. Ya. Ini integral fx pula ya. Berarti kalau fx-nya harus diintegralkan yang ini. Nanti ada integralnya nyampe juga jadi D ya. Betulnya ini. Kita tes aja lah dulu. Integral dari fx. Hasilnya ini. Oh, berarti fx-nya apa gitu ya. Oh, berarti kan fx ini turunan ya kan. Artinya kalau fx diintegralkan jadi pangkat 2, berarti fx-nya itu kan pangkat 1 gitu ya. Berarti fx dari situ fx disimpulkan adalah turunan dari ini ya. Berarti 2ax ditambah b itulah fx-nya. Gitu kan, Dek? Nah, pertanyaan di situ dikasih apa? FA, oh ada keterangan FA. Ada keterangan FB ya. Coba kita cek dulu FA-nya apa. Kalau FA sama dengan gantilah setiap X dengan A. Berarti kan 2AA, 2A kuadrat lah ya. 2A kuadrat ditambah B. Segitulah nilai dari si F kan. Yang ini persamaan 1 lah ya. Berarti 2AB dengan 6. Gitu ya. A ditambah 1 hasilnya 6. Nah, terserahlah duanya. Oke, gitu ya. A, kemudian FA, FA-nya tadi 2B, katanya ini membentuk barisan aritmatika, ada kuncinya kan? Pinggir tambah di tengah ya, pinggir tambah pinggir yang di tengah. Berarti pinggir 2B ya, A tambah 2B sama dengan 2 kali yang kuadrat tambah B, gitu ya. Maka diperoleh ini 4A kuadrat tambah 2B. Ternyata tewas gitu loh ya kan? Oke. Ya, A-nya nggak boleh 0 kan? Nah, pindahkan sih ya. 4A kuadrat difaktorkan dia. A buka kurung 4A kurang 1 gitu ya kan? Dari sini A-nya 0, dari sini A-nya 1/4. Di awal soal dikasih tahu A-nya nggak boleh 0. Jadi ini nggak masuk lah ya. Ini nggak masuk. Maka A-nya 1/4 berarti B-nya berapa? Ada A sama B-nya. Oh, yang ini aja ya. Betul ya? Berarti kalau ini kita masukkan ke mari, sederhana ya kan? Oke, kita dikali 2 kali 1/4 kan setengah. Berarti 3/2 sama dengan 6. Sama-sama bagi 3, perolehlah B-nya 4. Oke? Integral ya. Jadi udah mudah tadi yang mari ya. Oke, gitu ya, Dek. Uangnya. Inilah integral dari fx itu udah ini, tinggal 4 x kuadrat tambah ya 4x tambah 0 sampai 1 gitu kan, ini 0 sampai 1. Akan masukkan bawah. Kalau dimasukkan atasnya ya tetap 1/4 ditambah 4 kali 1 kurang. Kalau dimasukkan 0 udah pasti 0, ini 0 kan ya. Maka hasilnya tinggal 1/4 ditambah 1. 1/4 apa enggak ada itu jawabannya. 4 kali 1 4 ya. 4 1/4 berarti itu ya.
Gimana? Dapat 4/4, 17/4 ya, Dek? Oke. Jadi agak susah nih ngobrolnya ya, apa ya? Oh, di bawah lagi. Dapat biar kedengaran ini ya. Di apa di Indrapura pun udah banyak kan ya. Oke deh, kita lanjut. Berarti suara Bang jelas ya, nggak harus ini kan, pelan aja pun Abang ngomong jelas kan? Oh iya Bang jelas, mantap. Oke, kita lanjut nomor mana tadi yang udah nomor 7 ya. Lanjut nomor 8. Oke ya. Nomor 8. Him tambah 5x kurang sama dengan 6 gitu ya. Ini ya, itu akan menjadi soal bonus. Nah, ini cara satunya. Nanti Bang tahu cara pun kalau dia nanya HP aja, coba jawabannya ya. Contoh, antara jawaban A minus 6 sampai 1, ini min 3 sampai minus 6 loh. Ya, bisa dites ya kan? Coba ditanya gitu ya. Kalau X-nya minus 6 berarti kan ini jadi harga mutlak kan? Harga mutlak dari 36 kurang gitu. Ternyata ini kan jadi 6 harga mutlak dengannya. Berarti harusnya 6 benar gitu ya. Nah, kenapa sih ini enggak menyertai ini juga kan? Nah, di sini kan tidak ada minus 6 karena dari minus 5 lah ya. Selebihnya A, C, D masih pilihannya. Lanjut. Sorry. Kalau B nggak usah lagi ya. Ya, semua ada satunya ya kan? Cuma yang membedakan apa? Berarti min 2 sampai 1. Sementara ini atasnya min 6 sampai 1 aja. Apa ini? Di C ini adalah yang koma-koma ya. Antara gitu kan? Bedanya. Betul ya? Betul. 6 sampai min 5. Ini kan kalau gini relatif pecahan yang mau dicoba ya. Yang membedakan A sama C tadi pecahannya ya, min 2, sekian. Tapi kalau di D ada yang bulat gitu. Maksud Abang sih biar nguji yang bulat-bulat dulu ya. Yang membedakan C sama D. C sama D ya. Berarti kalau kita lihat di C ini ada min 1 loh. Dari min 2 sampai 1 ada min 1. Tapi kalau di D dia nggak ada min 1 di sini. Ya. Dari min 6 sampai min 5 pun nggak ada min 1. Di sini pun nggak ada min 1. Maka enak juga ini. Kita tes aja kalau X-nya minus 1 gitu ya. Coba kita tes X-nya min soal ini. Min 1 kuadrat, 5 kali min 1. Min 5. Benar nggak kecil sama dengan mutlak kan jadi 4. Kecil sama dengan 6. Harus disertakan gitu ya. Nah, karena min 1 menyebabkan nggak disertakan ya. Maka jawabannya ini gitu. Ya kan? Dari awal sih itu ya. Sama dari tadi. Coba kita tes yang pecah. Nah, gitu kan? Cuma enaknya kepecahan kita buat ya. Untuk X sama dengan min 2,5 berarti min 5 per 2. Kalau min 5 per 2 dikuadratin berarti udah pas. Terus ini positif 5 kali min 2 ya kan? Bener nggak lebih kecil atau sama? Dulu penyebutnya biar ini 4 kali 2 juga atas ya. 25 per 4 kurang 50 per 4 min 25 per 4 ya. Berarti kalau 25 per 4, kita 25 per 4 itu sudah di atas 6 loh ya. Karena 24 per 4 lebih besar, harusnya lebih besar kan, kok lebih kecil. Berarti gitu ya. Nah, di sini kan dihantam aja dari di A dong di sana min 2,5 ya. Padahal dia menyebabkan adalah yang C gitu loh. Enaknya pertisokkan bisa ya. Nah, sepanjang hitungannya masih enak untuk dihitung gitu loh. Gimana? Dapat untuk yang dengan coba-cobanya bisa. Iya, tinggal try and error ya. Try and error, mana yang salah ya berarti bukan penyelesaian gitu kan. Oke. Nah, pun coba kita buat pakai konsep dasar ya. Jelas, terus memang dari langkahnya kelihatan. Oke. Nah, jadi pakai konsep dasar. Nah, ini ya. Ada wow-nya itu ya. Kalau ada harga mutlak dari harga B lebih kecil ya, lebih kecil dari K dengan catatan dari 0 gitu kan. Ada wow-nya ya. Langsung aja nanti fx itu di antara.
Nanti untuk biarkan aja Kak di sebelah kanan gitu loh ya. Langsung lah ya, 6-nya di sebelah kiri kali minus, kuadrat tambah 5x. Maka nanti ini 2 kali, nanti selesai kanan gitu ya. Ini yang pertama ke kiri, yang kedua nanti ke kanan. Tentu dulu ya, Dik. Maka kita peroleh opo iki. Yang pertama adalah ini ya, kan lebih besar dari minus 6 gitu kan? Berarti 6 besar sama dengan 0. Ini 3, betul ya? Besar sama dengan 6 tambahkan positif 5 benar ya. Nanti pembuat nolnya dari sini pakai atau ya. Berarti X-nya lebih kecil besar min 2. Itu yang pertama. Yang kedua, 5X kecil sama dengan 6. Kurang sama dengan 0 ya. Faktor 1 kecil sama dengan 0 ya. Nah, kalau dia nanti yang terkecil dari sini minus 6 ya. Dari sini diiriskan ya. Dalam satu garis 6, kemudian minus 3, terakhir nanti 1 ya. Nah, buat min 3 berarti ke kiri min 3. Besar dari minus 6 dan 1 gitu kan. Sampai min 3 dan min 2 sampai 1. Kira-kira sesuai dengan yang tadi. Gimana? Bisa ya? Baik, mantap. Nah, sekarang kita lanjut nomor 9. Limit 1 kurang cos kuadrat kurang cos kali sin kuadrat gitu ya. Nah, kalau kita lihat sih, ada bentuk di sini 1 kurang cos kuadrat, berarti udah bisa kita ganti langsung limit x menurut x ya, dikurang gitu ya, Dek. Berarti berapa itu? Kuadrat x, betul ya, per nanti dari sini limit x mendekati 0 ya, x dikali 1 kurang cos x, pangkat 4-nya Bang pisah lah, jadi x kuadrat kali x kuadrat, kasih dicoret aja udah gini ya. Maka tinggal 1 kurang cos per apa itu? Berarti 1. Rumusnya apa? Setengah, ini koefisien x kuadratnya kan 1 gitu ya. Sehingga hasilnya, ingatlah nanti kalau ada bentuk 1 kurang kosinus px di gitu loh ya. Tapi ini ceritanya terbatas untuk limit aja ya. Biasanya itu dibilang jadi wow-nya lah atau piye? Oke, mantap. 10, 11 ya. Jika matriks A dikasih inverse mempunyai determinan yang sama dan positif, maka nilai K mempunyai merupakan matriks inverse dari A gitu ya, mempunyai determinan yang sama dan positif, maka nilai K gini. Banyak banget ini wow-nya kan. Ada wow-nya apa itu? Determinan inverse ya. Jadi determinan dari A inverse itu sama dengan rumus, itu ketentuannya ya. Nah, katanya determinan dari gitu ya, di soal ya, rumus. Mau kayak manapun apanya, memang seperti determinan A gitu ya. Oke, determinan dari A itu sama dengan determinan. Nah, tinggal kita masukkan ketentuan tadi, ini seperti determinan A gitu loh. Sehingga sama dengan 1. Maka determinan A-nya ya, gampang banget dong jadinya. Berarti dari matriks ini apa? 35, 7 kali K per 2, berarti jadi 3K ya, karena 6 per 2, 3 sama dengan berapa tadi? Ya kalau nggak positif ya. Oh, cuma karena dibilang tadi determinannya positif. Karena tadi dibilang dia positif ya. 1, gitu kan, Dek? Maka nanti tinggal kita pindahkan aja. 3 sama dengan 3K. Maka K-nya sama dia. Bisa ya? Oke. Gimana? Bisa, mantap. Nomor 11 ya. Diketahui titik-titik 1, 1, 5, 3, 2, 4. Nah, jika titik S merupakan proyeksi R pada PQ, maka panjang PS
Jadi ini sebenarnya vektor ya, Dek. Jadi ada PQ, baru ada R kan. Nah, katakan aja beginilah ceritanya tetap. Terus disinilah katakan apa kan? Oke, gitu ya. Di sini yang mau diproyeksikan. Terus di sini Q gitu ya. Maka panjang PS katanya S kan, proyeksi dari R gini kan, dapatnya S gitu loh. S gitu loh. Jadi kan sebenarnya S itu adalah vektor ya. PS itu proyeksi dari PR itu ya kan. Nah, jadi karena ditanjang berarti ini skalar. Proyeksi skalar dia. Rumusnya apa? Berarti kan PS karena panjang vektor. Nah, kalau dia PR dikali vektor PQ, oke, maka kita cari dulu lah apa sih vektor PR-nya. Kalau PR di sini vektor PR adalah kan R dikurang P gitu. X-nya dulu 2 kurang 1 ya 1, 4 3 gitu ya. Kita butuh PR sama PQ. Vektor PQ berarti Q dikurang P. 4 3 kurang 1 2, maka P 2 ya 42. Dan berarti PR dot PQ kalau perkalian dot gini masih jadi 1 kali 4 ya kali 2 dan akar ya vektor PQ-nya tadi ini kan kuadrat gitu loh. Maka nanti dapatnya yang di bawah 4 akar dari 20 gitu ya. Dirasionalkan sama-sama kali akar 10 sama dengan berarti kan jadi 10. Akar 20 itu sebenarnya 2 akar 5. Setengahnya ini kan coret nolnya. Jadi hasilnya akar 5 doang gitu ya. Yang buat ya 34/3. Oke gitu kira-kira. Ya. Bang, PQ itu kenapa diakarkan? Oh, panjang. Karena PQ itu panjang. Kalau panjang emang rumusnya akar kan? Yang bawah maksudnya kan, Dek? Iya, Bang, yang bawah. Iya, yang bawah kan panjang vektor PQ kan? Nah, jadi rumusnya memang akar gitu ya. Ya, jadi misalkan gini, PQ-nya dikasih tahu lah, katakan memang udah langsung dalam bentuk gini L, M gitu kan. Sama dengan akar ya, M kuadrat ya. Cuma kalau kayak ini sih sebenarnya vektor dalam R-nya ya. Tuh, ini kadang ada juga vektor dinyatakan dalam bentuk satuan ya. Nah, misalkan bentuknya jadi gini, AI gitu biasa ya, tambah BJ tambah CK. Ini namanya udah dalam bentuk satuan gitu. Ini kalau disajikan dalam bentuk kolom harusnya kan A, B, C gitu aja ya. Nah, berarti kalau tanya panjang memang harus akar ya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Ya dia karena memang panjang aja, nah rumus panjang juga begitu. Jadi oke, mantap. Please. Sana Bang, sana Bang. Ya sana Bang, L. Oke, ya. Nomor 12 13. Oke, ini Dek. Ya, memenuhi 3 kurang ini gitu ya. Nah, kiri ya, yang di ruas kiri itu membentuk deret ya. Gaya. Oke. Ini yang di ruas kiri ini ada notasi titik-titik berarti kan sampai tak berhingga ya. Geometri tak berhingga. Oke? Berhingga. Mantap. Dan ketiga gitulah seterusnya ya. Nah, pertamanya. Terus kalau rasionya suku kedua di X itu ya dibagi dengan 3 ya. Ke kanan itu dikali min X3. Min X jadi 3X kuadrat dan seterusnya ya. S tak berhingga rumusnya kan A per 1 kan ya air gitu ya, kasih aja I. Rumusnya air S tak hingga kan. Tinggal masukkanlah ya. Siapa suku pertamanya? Kurang rasionya kan min X kan. Berarti 1 dikurang 6. Ya. Maka lanjut per 1 di 6. Ya. Pindahkan ke ruas kiri X
dikurang 6 kurang dari 0 ya. Oke, karena kita nggak tahu 1 tambah X itu positif atau positif. Tetap tandanya kalau kali negatif berubah ya. Jadi kita nggak, berarti kan yang ini apa? Operasi pecahan kan? Maka 6-nya harus diubah. Jadi kurang 6 kali 1 tambah ya kurang dari 0 gitu ya, Dek. Nah, menjadi karena udah sama penyebut 3 kalikan ke dalam minus 6-nya X gitu kan? Per 1 ditambah X. Atas menjadi berapa ini? Minus 3 tambah X kurang dari 0. Ya ini aja ya. Oke. Oh iya. Sebelum masuk kemari ya, maaf. Ada ya, supaya hasilnya jumlah. Karena eta hingga itu bisa konvergen, bisa divergen. Abang buat sini nggak cukup lagi di situ ya. Nah, ini kan bisa kita bagi menjadi 2, yang konvergen gitu loh ya, Dek. Kalau yang berarti biasanya kalau apa ya, sifat konvergen mengumpul gitu ya. Berarti makin besar atas 1. Sehingga kalau divergen, nah tapi kalau konvergen harga mutlak dari rasionya di bawah 1 ya. Kalau harga mutlak bisa dilepas mutlaknya jadi di antara ya. Jadi harus dengan syarat inilah kurang R gitu loh ya. Harus kita batasi di sini. Sehingga kita buat di sini saja. Ya, supaya berarti rasionya kan min X. Min X itu harus berada di antara negatif, berarti ini kan jadi 1, ini berubah tanda, ini jadi. Nah, jadi paling tidak ini syarat untuk X-nya loh ya, rumus air tadi. Dan berarti kalau gini pembuat nolnya berapa ini? Yang di atas ini, yang di bawah akan 0 kalau min 1, betul ya? Kalau kayak gini, ini kan bisa aja ingat, anggap aja pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau lebih kecil kan biasanya di hasil kali koefisien X kuadratnya itu 6 ketemu 1 negatif loh. Jadi kalau dia negatif atau bukan diantara ya. Berarti ini justru pakai atau X-nya lebih kecil dari siapa sih yang lebih kecil itu dari keduanya? Lebih kecil, besar dari min setengah. Dengan syarat yang awal tadi. Yuk. Berarti min 1 min setengah 1. Pertama di antara min 1 sampai 1. Kemudian ini lebih kecil dari min setengah. Ya. Oh, ternyata ketemunya di sini aja. Sehingga yang cocok adalah min setengah sampai 1. Berarti ingatlah itu kan, berarti deret geometri tak hingga divergen jarang sih jadi pertanyaan ya. Karena nggak perlu menghitung lagi. Gitu. Oh. Kenapa pakai atau bukan di antara ya? Pakai atau bukan di antara, berarti yang ini ya. Oke, karena ini tadi, karena ini koefisien X yang di atas kan negatif ya, ini negatif, yang di bawah positif gitu. Jadi kalau dikalikan kan negatif ya. Nah kalau negatif justru dilawan atau pakai atau, kalau lebih kecil kan di antara. Tapi ingat dia di antara dengan positif loh gitu. Jadi kan sebenarnya di antara sama atau itu hanya terbatas untuk apa? Karena di atas berpangkat 1, di bawah berpangkat 1, kita anggap aja pertidaksamaan di atas sudah pangkat 2, di bawah pangkat 1, nggak bisa lagi kita bilang pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi ingat pertidaksamaan kuadrat kalau dia lebih kecil pakai di antara positif. Karena kalau negatif justru pakai atau gitu loh. Iya, gitu ya. Nah, jadi boleh-boleh aja sih. Jadi amannya kalau ada pertidaksamaan kuadrat tapi X-nya X kuadratnya masih negatif, bagus sekali negatif aja lah biar udah positif gitu ya. Kalau udah positif baru enak ya, besar pakai atau, kecil pakai antara gitu ya kan. Loh, belum rupanya. Balikkan lagi lah. Jebret. Cukup nggak? Oke, lanjut ya Dava. Nah, kita lihat luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y, garis Y sama 1, garis, nah kalau garis-garis yang berikutnya udah garis apa nih? Kurva yang ini dulu ya.
Kalau tapi X pangkat 3 doang, nggak ada tambah satunya ya. Inilah kurva. Nah, sementara di sini kan sudah ada pergeseran ini ya. Pergeseran kemana? Ke kiri. Jadi yang pindah dia ke kiri. Berarti kan maka kita buatkan ke sebelah sini ya. Oke. Di sini ya. Di sini -1. Grafiknya jadi gini. Sama persis bentuknya, bergeser aja. Kali itu ya. Nah, oke. X tambah 1. Nah, kalau ini memotong memotong X-nya 0 ya. Nah, ini. Kalau dibikin X-nya 0, 0 tambah 1. Nah, apa aja sih yang membatasi lagi selain kurva yang merah ini? Di mana Y-nya 1 kan? Oke. Kita turunkan sedikit ya. Oke, inilah merah aja ya. Merah, kecil. Y sama dengan 1 ikut membatasi. Kemudian apa lagi? -1 kan? Kita tarik garisnya. Jebret. Nah, itu kan. -1. Kemudian X sama dengan 2. Berarti kalau X sama dengan 2 ini. Udah, ini X sama dengan 2. Oke. Ada 4 light yang membatasi ya, kurva. Ya. Nah, cuma dia karena otomatis yang pertama, jadi bagian pertama ini nanti dibatasi oleh kurva ini, baru Y sama dengan 1, X sama dengan -1. Nanti satu lagi yang ini, 2 tempat dia. Maka menghitungnya pun 2 kali. Hanya di sini ya. Kalau kita lihat dari jawaban ini ya, berarti kita hitung dulu lah ya. Ya kan? Daerah 1 integral gitu ya. Integral -1 sampai 0 berarti 1 dikurang. Yang di atas kan garis 1 ini. Berarti dikurang X tambah 1 pangkat tambah X-nya kan 0 pangkat 3 dikurang bawahnya di dx gitu loh. Berarti bisa pisah ya. Ini kan 1 kurang ini. Jadi bisa 1 sampai 0 gitu loh. Dikurang karena ini kurang kan. Tapi sekarang X tambah 1 pangkat integral. Ini 0 sampai 2 dipisah. Dx. Dikurang. Baru 1 dx. Satunya nggak perlu ditulis. Gitu ya. Nah tinggal yang ini. Ada nggak? Kalau kayak gini aja sih nggak ada ya. Ada ya. Jadi 4 lah dia. Ada -1 sampai 0. -1 sampai 0 dx ada. 0 sampai 0. Harusnya negatif yang ini ya. 0 sampai terus positif kebalik-kebalik ya. Nggak cocok. Kalau nggak cocok, ini negatif. Ini juga nggak bisa ya. Integral A sampai B dari fx integral gitu ya. Ini B tambah dia yang bisa dijadikan 1. Jadi A sampai C ya. Masalahnya di situ ada fungsi yang sama, cuma dia ini kan dx doang, ini dx, tapi kan ini positif sambung menyambung -1 sampai 0, 0 sampai 2. Nggak bisa sama, cuma satu negatif, satu positif yang nggak boleh dipaksa toh ya. Nggak ngerti di menentukan rumus luas daerahnya, Bang. Oh. Jadi di sini aja di tengah Bang buat ya. Nah, di sini aja nggak apa-apa lah di tengah-tengah sini toh. Kalau rumus luas itu ya. Nah, tapi kalau dari semua jawaban ini dia mau sumbu X, maka batas itu harus X. Jadi siapa X paling gitu kan dalam satu daerah tertutup lainnya kalau gitu ya. Nah, terus siapa nanti dikurang kurva yang bawah gitu. Maka kita harus tahu kurang bawah siapa yang bawah gitu. Gitu. Kalau kita salah menempatkan ya, yang harusnya dia di atas kita buat jadi di bawah, kan kita alangkah bagusnya kalau kita tahu mana atas mana bawah, karena luas kan nggak mungkin negatif ya. Jadi kalau udah tahu kita atas kurang bawah, kurvanya benar, hasilnya pasti positif karena luas kan besaran, harusnya positif ya. Nah jadi kurva atas kurang kurva bawah. Oke, kalau kita lihat daerah 1 ini kan daerah 1, ini kan yang kecil ini kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu batasnya. Ini kan udah kurva tertutup, berarti bisa dihitung luasnya. Maka ini kan yang paling kiri di sini. Inilah batas paling kiri, -1 X-nya. Batas paling kanan ini 0. Maka -1. Terus kenapa saat di atas itu ini gitu loh.
andailah keluar ke atas kan nggak bisa. Kenapa? Karena garis ini yang berada di atas. Siapa yang di atas sama dengan berarti satunya yang diambil. Nah, kalau kurva yang ini gitu loh. Emang kurva ini apa ya? Ini Y sama dengan X. Artinya yang di atas ini yang di 3. Itu yang daerah 1. Di daerah 2 kan. Batas kirinya ini, batas kan keluar ke atas justru yang menghalangi bukan garis 3. Kalau mau ke bawah yang menghalangi justru atas kurang bawahnya terbalik sama yang daerah 1 gitu loh. Ya. Gimana? Iya ya. Jadi harus dia tahu atas bawah. Memang di kalau luas daerah paling tidak dia harus mengerti kurva. Ya. Nah, memang kalau kurva garis gampang. Kalau pangkat 2 pasti parabola gitu ya. Yang agak jelimet itu pangkat 3. Kalau pangkat 3 kan udah pasti ada naik turunnya berapa kali gitu ya. Kalau masih parabola masih udah sering kan fungsi kuadrat. Kalau garis ya pangkat 1 ya. Nah itu. Jadi tahu atas, tahu mana yang bawah. Siapa kiri, siapa kanannya gitu ya, Dek. Nah, cuma tadi di sini tak ada jawabannya kalau ngikut yang ini ya. Min 1 sampai 0-nya positif sih benar. 0 sampai 2-nya negatif sih benar. Ya ini ya. Tapi yang masalahnya di sini ya. Ya kan? Nah, min 1 sampai 0-nya kenapa positif? Harusnya negatif. Memang dia harus selang-seling lah, nggak mungkin. Karena min 1 sama 0 nggak mungkin sama-sama positif. Salah ini pula ya kan? Namanya juga atas kurang bawah. Tentu harus ada yang negatif memang. Jadi memang salah di sini. Masa min 1 sampai 0 sama min 1 sampai 0-nya sama-sama positif? Salah banget lah. Ya, dari sini kan satu jelas-jelas satu kurang gitu. Berarti kan satu harus positif, satu harus negatif. Sama dengan 0,2 ya. Rumusnya kan memang atas kurang bawah. Jadi artinya satu memang dikenakan tanda positif, ya kurang itu kan semakna dengan negatif. Gitu ya, Dek? Ya, mantap ya. Kali aja ya salah salah apa tuh ya. Salah sadur ulang ya kan. Tadi mikirnya jauh ada min 1 sampai 2 disatukan, tapi nggak bisa boleh ya. Dia disatukan itu kalau sama-sama positif ini tadi. Ya. Jadi kalau kurang nggak bisa. Oke. Oke, kita lanjut nomor 14. Tono maksud membentuk tim bola voli terdiri 6 orang. Apabila Tono harus menjadi dibentuk tim, di sini nggak ada keterangan tugasnya, jabatan, karena nggak ada jabatan loh, kombinasi ya kan? Nah Tono ya ada si Tono, C D ya kan, E F G, si Tono udah pasti si Tono lagi kan, maksudnya nggak perlu lagi lah ikut pemilihan, nanti otomatis ikut, berarti tinggal memilih temannya lagi, berarti tugasnya tinggal memilih 5 orang dari 9 lah yang terbaik. 9 faktorial, maka dapatnya 9, 8, dan 4-nya kita jabarkan, 4, 3, 2, 1. Ini coret, 3, 8, maka ini 2 ya kan. Berarti 9 kali 7, gitu. Gimana untuk nomor 14? Paham lah ya, terlalu mudah. Oke, nah kemudian kita lihat untuk nomor 15. Persamaan kuadrat ya, X ditambah C sama dengan 0 akar-akar. Yang satu lagi, X kuadrat ditambah 4 sama dengan, gitu ya. Loh, apa cerita? Ke 1 tambah X2-nya berarti min B per A minus 6 ya. Tambah minus 6, jadi kurang 6 dong ya. Sama dengan itulah akar-akarnya nih kan. Terus jika U tambah, karena kan yang akar-akarnya U kali ini kita lanjutkan, U
kali sama dengan negatif U, maksudnya min B per A. Tentu dari yang ini ya. Min B per A berarti jadi 6. Kok ngaco ini? Mana ini? Karena persamaannya udah jelas-jelas nyata ada ya kan? U tambah P minnya 4. Question mark lah ini. Gitu ya. Atau di sininya. Ya. Udah nyambung. Ya. Kayaknya di akar-akar yang kedua itu ya. Maunya entah X kuadrat tambah X1 tambah X2X tambah entah 4 kali X1 kali X2 atau apa. Tapi nggak berani karang-karang juga ya. Apa itu bentuknya ya. Nah, karena kalau sempat kayak gini, di persamaan kuadrat yang kedua itu, X1 tambah X2-nya kan pakai yang atas langsung dapat 6 gitu kan. Nah, terus dimasukkan ke apanya? Akarnya U apa tadi? UV kan? Dimasukkan U tambah V sama min UV, nggak sinkron ya. Berarti kan salah ya. Gimana? Bisa ya, Dava ya? Ada masalah itu di soal terakhirnya ya. Oke, nah jadi Dava hari ini sekian dulu lah ya Dek ya. Karena anak abang sebenarnya ulang tahun hari ini. Ya. Oke, nanti kita sambung minggu depan kan. Lagi ya. Samalah sama. Hari ini. Persis hari ini tanggal 11 bulan 11. Oh iya. Oke lah. Masih berarti masih apa? Masih hidup? Oh masih. Tinggal di situ. Oh iya. Dava, ayah di Inalum manajer enggak? Masuk manajernya enggak ayah di sana? Oh manajer ya. Nanti bisa. Aduh, sekali-sekali belajar ke sana maunya ya, belajar ke rumah baru ketemu sama ayah. Siapa tahu siapa tahu bisa minta tolong ya kan, bisa nggak siswa banget 1-2 orang gitu PKL di Inalum. Ya kan, minta tolong gitu biar siapa tahu bisa PKL di sana loh ya kan, biar agak mantap sekolahnya, SMK soalnya. Oke lah ya Dava ya. Nah, kita lanjut minggu depan ya Dek. Di ininya kita stop share dulu. Oke. Lah. Oh. Stop share. Terus gimana apa ini? Oh, di sini rekamannya. Kita berhentikan rekamannya ya.